Hai, perkenalkan nama saya Rosalia Anna Lolon Huller, NIM 1803030092, kelas Sosiologi B, semester 7, jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pada kesempatan ini saya akan membuat video dengan tema kesenjangan informasi pandemi. Selamat menyaksikan. Kesenjangan informasi pandemi. COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh novel coronavirus. Dapat menular dari orang ke orang. Misalkan untuk saat ini bahwa Anda memiliki pengetahuan yang sempurna tentang apakah ada individu tertentu yang terinfeksi atau tidak. Maka siapapun dapat dengan mudah mengidentifikasi siapa yang aman untuk berinteraksi dengan siapa dan siapa yang tidak. Bagi mereka yang tidak aman, kita bisa mengisolasi mereka atau mendekati mereka hanya jika mereka atau Anda memiliki prodetektif. Kita bukan organisme pasif dalam menyebarkan virus. Dengan pengetahuan, kita bisa mengambil tindakan. Kurangnya pengetahuan yang membuat virus corona menular dan ancaman bagi dunia. Perdebatan dalam buku ini adalah bahwa pandemi adalah masalah informasi, memecahkan masalah informasi, dan dapat mengalahkan virus. Perbedaan besar antara mengetahui seorang yang berinteraksi dengan Anda menular dan harus menebak tentang apakah orang itu menular. Dalam kasus sebelumnya, Anda bisa bertindak dan membatasi interaksi. Dalam kasus terakhir, Anda harus mengambil sebuah risiko. Dan dalam mengevaluasi risiko itu, yang kami pedulikan bukan hanya apakah Anda terinfeksi, tetapi juga apakah Anda dapat melewati infeksi ke orang lain. Perbedaan antara pengetahuan yang sempurna dan tidak ada pengetahuan adalah apa yang menyebabkan penyakit menular berdampak pada sosial dan interaksi ekonomi. Dengan pengetahuan yang sempurna, beberapa orang sakit, mereka terisolasi dan hidup pada dasarnya tidak berubah. Tanpa pengetahuan sama sekali dan tanpa intervensi untuk mencegah infeksi. Kemudian untuk COVID-19, pada puncaknya sekitar 21 juta manusia di Amerika Serikat saja kemungkinan besar akan menular pada waktu. Tanpa pembatasan aktivitas, probabilitas bahwa Anda terinteraksi dengan salah satu orang yang menular pada hari tertentu adalah 21 juta dibagi 327 juta penduduk Amerika Serikat atau 6,4%. Namun misalkan Anda hanya terinteraksi dengan 10 orang per minggu. Dalam situasi itu, kemungkinan Anda dapat menghindari salah satu dari orang yang terinfeksi itu sekitar 50-50. Saat pergi ke ruang publik, Anda dapat berinteraksi dengan lebih dari 100 orang per minggu. Karena kasus probabilitas untuk menghindari orang yang terinfeksi menjadi dekat ke nol. Dengan kata lain, pengetahuan yang sempurna memungkinkan Anda untuk menghindari semua orang yang terinfeksi. Tidak ada pengetahuan yang membuatnya hampir pasti bahwa akan melakukannya bertemu setidaknya satu orang yang terinfeksi. Sebuah pandemi memiliki sejumlah kemungkinan akhir dan beberapa di antaranya pasti lebih menarik daripada yang lain. The game, mana yang kita capai sangat bergantung pada seberapa cepat dan efektif kita menyelesaikan pandemik masalah informasi.
Endgame kandidat pertama adalah mengembangkan dan mendistribusikan bioskop untuk virus corona. Akibatnya, idenya untuk melakukan outscreen pekerjaan mengelola masalah informasi untuk antibodi yang mengidentifikasi dan membunuh virus jika masuk ke dalam tubuh. Antibodi yang tepat akan mengikat dirinya ke virus corona di dalam tubuh dan membuatnya tidak aktif. Oleh karena itu, tidak dapat membahayakan, memproduksikan, atau menyebar ke orang lain. Sebuah benih vaksin perkembangan antibodi tersebut dalam diri seseorang. Cara lain, per anak laki-laki bisa mendapatkan antibodi adalah dengan terinfeksi dan kekebalan sendiri, sistem berhasil menetralkan virus. Jadi, vaksin adalah pertahanan pencegahan terhadap virus corona yang menghindari tubuh harus melawan virus corona itu sendiri dan semua kerusakan tambahan ke tubuh yang mungkin memerlukan. Titik awalnya adalah untuk memahami bahwa pada titik waktu tertentu hanya ada begitu banyak yang bisa dihasilkan. Secara garis besar, jika mau untuk mendapatkan hasil kesehatan masyarakat yang lebih baik, kita perlu mengambil sumber daya dari tempat lain sehingga dapat membayangkan bahwa mendapatkan lebih sedikit dari yang lain barang yang secara luas kita sebut ekonomi. Yang membuat mudah dipahami adalah ketika kita berbicara tentang produksi beberapa kesehatan masyarakat, kita kemudian dapat berpikir tentang berapa banyak kurang dari ekonomi yang kita dapatkan. Selain itu, juga yakin bahwa saat mendorong untuk setiap tambahan kesehatan, semakin banyak ekonomi yang harus kita berikan naik setiap kali. Jadi, jika kesehatan masyarakat kita buruk, itu relatif murah atau dalam hal pengurangan ekonomi. Untuk mendapatkan lebih baik dari itu, kapan kesehatan masyarakat kita sudah diprioritaskan, mendorong sistem lebih jauh untuk mendapatkan lebih banyak kesehatan relatif mahal dan hal pengurangan terhadap perekonomian. Jadi, akhirnya menyimbangkan dan tidak memiliki hasil kesehatan masyarakat terbaik yang bisa dibayangkan karena terus terang telah memutuskan untuk tidak membayar harganya. Menempatkan semua diskusi ini dalam istilah grafik yang mungkin akrab bagi produksi kebatasan saudara. Salah satu alasan pandemi itu brutal adalah karena membatasi bahkan lebih jauh lagi. Ada apa yang bisa kita lakukan dengan sumber daya kita yang langka. Kita juga tidak bisa mempertahankan tingkat ekonomi yang kita miliki sebelumnya tanpa penurunan kesehatan masyarakat atau sebaliknya. Itu dengan sendirinya tidak akan menimbulkan masalah untuk kemampuan kita untuk menyempurnakan. Sebaliknya, ada dua faktor yang pada dasarnya berarti bahwa kita tidak dapat lagi menyempurnakan atau sebaliknya menghadapi pilihan antara memprioritaskan kesehatan masyarakat atau ekonomi tanpa kemampuan untuk menyeimbangkan pilihan-pilihan tersebut. Kedua, faktor tersebut adalah bahwa pandemi melubangi kemampuan kita untuk mempertahankan keseimbangan yang sama antara kesehatan dan ekonomi. Bahwa pilihan kita prioritas mengubah pilihan kita ke depan, yakni mereka bisa melayang. Secara histori, para ekonomi agak enggan menjadi peserta dalam perhitungan seperti itu. Matematika hebat ahli ekonomi dan ekonom
dari akhir abad ke-19, ahli lingkungan, pendekatan ekonomi untuk menyetujui suatu tindakan adalah dengan menanyakan apakah bahwa tindakan membuat beberapa orang lebih baik tanpa membuat setiap orang lain lebih buruk. Jika jawabannya ya, maka pasti tindakan itu layak ketika masalahnya adalah jawaban jarang positif. Kapan itu datang?